Shalom, jumpa lagi bersama saya di Kelavos Sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, ada banyak hal dalam hidup kita yang tak pernah kita mengerti, tak pernah kita pahami, tetapi selalu Tuhan buat bagi kita, sehingga kita menjalani seluruh kehidupan kita dalam kepastian karena percaya kepadanya. Karena itu kita hendak membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang hendak saya sampaikan kepada kita sekalian, yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Kami hendak meneduhkan hati kami lagi kepadamu ya Tuhan, untuk duduk di sekitar firman. Bicaralah, sampaikanlah isi hatimu kepada kami sekalian, agar bagian firman yang hendak kami baca dan renungkan bersama-sama menjadi kesukaan kami, menjadi kekuatan kami, dan berkuasa dalam seluruh jalan hidup kami. Pun kami, dimanapun kami berada, firman Tuhan ini menjadi milik kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan, 1 Korintus pasal yang keempat ayat yang kedua berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, dari bagian pembacaan firman Tuhan, ada bagian tema kecil yang diangkat untuk kita sekalian, yaitu dapat dipercaya. Sebenarnya kepercayaan adalah hal yang mutlak dalam suatu relasi. Misalnya suami istri dalam suatu relasi perlu terjalin terus supaya kepercayaan itu dapat dibangun. Begitu pula saudara, dengan Tuhan, kita bersama Tuhan selalu ada relasi yang dibangun supaya kepercayaan itu juga dapat menjadi bagian kita bersama. Artinya bahwa ketika Tuhan mempercayakan seluruh tanggung jawab kepada kita, tetapi juga kita percaya sebaliknya kepada Tuhan, karena semua yang telah diberikan kepada kita itu sebenarnya karena ada relasi itu. Nah, pada bagian ini saudara, bahwa sebenarnya Tuhan kepada kita dan kita kepada Tuhan itu memang sangat penting sekali dalam saling membagi relasi, saling melayani satu sama lain. Karena kepercayaan yang telah diberikan Tuhan kepada kita itu adalah tanggung jawab iman, tanggung jawab pelayanan kita yang telah diberikan supaya dikerjakan karena kepercayaan itu saudara. Begitu pula sebaliknya, melalui tanggung jawab pelayanan kita kepada Tuhan, kita juga dapat mempercayai seluruh kehidupan kita kepada Tuhan dalam relasi yang sama itu. Nah, dengan demikian saudara, bahwa sebenarnya tugas pelayan adalah menjaga mandat kepercayaan Tuhan. Jadi ada tanggung jawab iman yang sebenarnya dilakukan oleh seorang pelayan ataupun dia seorang Kristen yang dapat dipercaya. Ada mandat kepercayaan yang diberikan karena tanggung jawab iman kepada Tuhan. Tentu Tuhan menitipkan tanggung jawab kepada kita agar dikerjakan sebaik-baiknya. Dan semua yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita itu supaya dikerjakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini saudara, bahwa sebenarnya penilaian pelayan itu terletak pada Tuhan. Tuhan sajalah yang menilai setiap kerja kita. Artinya kesuksesan pelayanan kita itu terletak dari bagaimana Tuhan memberi tanggung jawab kepada kita dan dikerjakan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus di mana saya berada, dalam hal ini saudara, bahwa sebenarnya fokus kita itu kepada apa yang Tuhan berikan itu karena kepercayaan yang sungguh. Tuhan berikan kepercayaan kepada kita karena merasa kita bertanggung jawab untuk melakukan segala pekerjaan pelayanan itu. Dengan demikian, kita mengembalikan kepercayaan itu, kita mengembalikan percaya kita kepada Tuhan melalui tanggung jawab iman kita, dengan berterima kasih, dengan melakukan tugas-tugas yang telah diberikan kepada kita secara bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih Kristus, belajar daripada bagian kepercayaan Tuhan kepada kita dan sebaliknya kita percaya kepada Tuhan karena apa yang Tuhan buat kepada kita itu selalu ya dan amin. Dengan demikian, karakter seorang pelayan yang terpercaya adalah terletak dari integritas hidup. Artinya apa saudara? Bahwa sebenarnya hidup keseluruhannya itu menjadi bagian yang transparan. Ia menyodorkan transparansi kehidupannya kepada dunia.
Tidak ada perilaku yang tersembunyi. Tidak ada perilaku yang disembunyikan atau takut diketahui oleh orang lain. Semua menjadi nyata di hadapan Tuhan. Integritas seorang pelayan ini menjadi tanda kepercayaan Tuhan kepadanya ketika diberikan tanggung jawab itu dan dilakukannya secara baik dan benar. Siapapun kita, saudara, dimanapun kita ada dan beraktivitas, seorang pelayankah kita atau seorang Kristen yang dipercayai untuk melakukan tugas tanggung jawab iman dalam pelayanan bersama, kita dituntut untuk memiliki integritas dalam suatu penyatuan hidup. Karena ini suatu kepercayaan yang diberikan. Kita percaya kepada Allah, karena itu Allah memberikan kepercayaannya kepada kita melalui pelayanan. Ini tanggung jawab. Integritas seorang pelayan atau karakter hidup seorang pelayan adalah fokus hidupnya untuk bagaimana dapat dipercaya oleh Tuhan, sekaligus menjadi mandat kepercayaan hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Siapapun kita, dimanapun kita berada, Tuhan mempercayakan seluruh pelayanannya kepada kita, dikerjakan sebaik-baiknya dalam integritas yang penuh. Tuhan memberkati kita sekalian dengan firman ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah mengajar kami dengan firman. Ajar kami untuk memiliki kepercayaan yang sungguh dapat dipercaya oleh-Mu untuk melakukan tugas pelayanan kami di mana saja. Terima kasih untuk setiap orang yang telah mendengarkan firman ini, yang telah menjadi tangan Tuhan, kepercayaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, memberitakan, menyampaikan tentang kesukaan Tuhan bagi dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.